teman-teman babysitter sekalian, perkenalkan nama aku Nareta dan aku akan sharing sedikit terkait dengan pematerian perihal poliploidisasi pada tanaman. Nah, pada umumnya organisme hidup pasti memiliki sepasang set kromosom pada sebagian besar tahap hidupnya. Kondisi ini disebut dengan diploid atau 2N. Namun, sejumlah organisasi pada tahap yang sama mampu memiliki lebih dari sepasang set. Gejala ini dinamakan dengan poliploidi, dan organisme dengan kondisi demikian disebut dengan poliploid. Nah, tipe dari poliploid sendiri ada banyak tergantung dengan jumlah set kromosomnya. Misalnya, di sini ada yang set normal, namanya diploid. Kemudian ada 4N atau disebut dengan tetraploid. Di sini ada oktaploid yang artinya 8N. Kalau 3N disebut triploid dan lain-lain, sesuai dengan banyaknya set kromosom. Nah, proses poliploid ini sangat banyak ditemukan pada tumbuhan atau bisa juga ditemukan pada hewan tingkat rendah. Kenapa tidak ditemukan pada manusia atau hewan tingkat tinggi lainnya? Dikarenakan poliploid ini sangat mengakibatkan mutasi yang muncul pada organismenya. Jika poliploid ini digunakan atau diimplementasikan ke manusia, akan terjadi kecacatan pada fungsional ketika manusia tersebut sudah dewasa. Nah, kita lanjut. Kenapa banyak ditemukan pada tumbuhan? Karena poliploidisasi ini sangat berasosiat dengan new varian atau new species pada tumbuhan dan berkorelasi terhadap dengan size dan juga figurnya. Selain itu, tumbuhan yang sudah diinduksi poliploid akan fertil dan jauh memiliki bentuk tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk awalnya atau pada kondisi diploid. Teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah yang saya kotaki itu adalah hasil organisme poliploid dan sebelahnya adalah tipe wild. Bisa kita lihat bahwa organisme poliploid jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi diploidnya begitu. Kita next. Di sini adalah mekanisme dari poliploid. Poliploid itu biasanya terjadi dari atau dengan dua mekanisme. Yang pertama autopoliploid dan yang kedua adalah allopoliploid. Kita mulai dari autopoliploid. Nah, jenis poliploidisasi ini terjadi dalam satu spesies dan biasanya terjadi karena adanya mutasi pada jumlah kromosom. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar yang bawah, awalnya organisme tersebut memiliki set kromosom normal atau 2N. Namun karena adanya kegagalan pada proses mitosis, maka menjadi 4N atau tetraploid. Padahal harusnya hasil mitosis itu adalah 2 sel diploid. Tapi karena gagal, maka terjadi poliploidisasi. Kita lanjut ke allopoliploid. Nah, jenis poliploidisasi ini biasanya terjadi karena adanya fusing atau hybridization between species. Nah, apa yang terjadi karena ada fusing dari dua spesies tersebut, maka jumlah kromosom dari offspring-nya akan mengikuti penambahan dari induk tersebut. Kita next. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya tuh banyak sekali tumbuhan seperti sayur atau buah-buahan di pasaran yang dari awal itu memang sudah diinduksi poliploid. Kenapa sih? Karena yang pertama, hasil poliploid itu memiliki greater expression. Misalnya kita ingin untuk menghasilkan buah yang dia seedless atau tidak banyak tidak ada biji dengan ukuran yang besar.
Maka dengan poliploid, ekspresi-ekspresi dari fenotip-fenotip yang kita inginkan tersebut akan terekspresikan dengan baik. Kemudian juga kita bisa mengganti atau changing karakter dari tumbuhan tersebut. Seperti tadi kita pengen seedless and a bigger watermelon gitu misalnya. Nah, kita changing tersebut itu dari mengubah number of genes gitu ya, jumlah dari gene dari a single cell gitu. Teman-teman bisa lihat ya, dari itu labu yang sebelah kiri adalah 2N, yang sebelah kanan 4N. Maka bisa kita lihat yang 4N itu jauh lebih besar. Kita next. Kita masuk ke dalam kolkisin. Nah, untuk dapat menghasilkan organisme poliploid, ada beberapa cara, bisa dari internal maupun eksternal. Namun, acap kali banyak induksi-induksi eksternal yang dilakukan untuk menghasilkan poliploidisasi yang jauh lebih baik. Contohnya adalah menggunakan kolkisin. Nah, kolkisin sendiri adalah mutagen yang biasanya dipakai untuk induksi poliploid karena aplikasinya mudah hanya dengan melarutkan kolkisin dengan air atau macam-macam konsentrat lainnya. Selain itu, kolkisin juga mudah ditemukan dan murah. Nah, kok bisa kolkisin dapat untuk menghasilkan organisme poliploid? Dikarenakan kolkisin ini dapat mengikat tubulin. Nah, tubulin itu memainkan peran penting dalam pembentukan benang spindle pada mitosis. Maka jika ada kolkisin, tubulin tidak terbentuk, yang artinya tidak adanya disrupsi pada cell cycle dan akhirnya terjadi mutasi dan tidak bisa membelah. Maka terjadi poliploidisasi seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi kolkisin ini biasanya diimplementasikan pada root tip, bisa dari tumbuhan-tumbuhan yang mudah ditanam seperti bawang merah dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.